Gokil, gokil. Lu bayangin nih kawan, di Norwegia ada salah satu vokalis dari band yang cukup legendaris lah gitu ya. Namanya itu band Mayhem. Nah, band Mayhem ini mereka adalah kayak band black metal gitulah. Nah, vokalis ini dia itu bernama Dead kawan, dan dia itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri kawan dengan cara bunuh diri awan ya. Lu bayangkan deh. Dan yang bikin dunia musik black metal itu gempar adalah apa yang dilakukan temannya Euronymous kepada si Dead ini kawan. Nah kawan, Dead ini itu bukan cuma sekedar kayak nama yang biasa aja gitu, atau cuma mungkin nama panggung gitu. Enggak, ini adalah nama yang benar-benar artinya itu gila men. Karena si Dead ini ternyata dia itu benar-benar terobsesi sama kematian kawan, yang membuat dia akhirnya memberikan nama Dead kawan, atau ya nama panggung gitulah yang menjadi Dead gitu kan. Nah yang lebih parahnya lagi, si Dead ini tuh dia pernah bilang kalau dirinya itu sebenarnya dari dalam itu udah mati. Bahkan dia pernah bilang ini dunia ini yang dia tempatin waktu itu nih, itu kayak terlalu terang banget sama bagi dia gitu. Jadi kayak ya pokoknya saking terobsesinya sama kegelapan dan kematian gitu. Bahkan nih lu bayangin nih kawan, dia lagi manggung, lagi nyanyi, dia itu suka memotong-motong bagian-bagian dari tubuhnya dia gitu. Jadi kayak dia nyanyi gitu kan, nyanyi sambil dipotong-potong ya, berdarah-darah ya kan. Dan yang lebih parahnya lagi kawan ya, dia ini atau si Dead ini dia itu sering bermasalah atau sering berantem sama gitaris dari band Mayhem ini yang bernama itu Euronymous. Nah kenapa? Karena mereka itu adalah mereka berdua nih, Euronymous sama Dead ini, mereka itu adalah orang yang benar-benar terobsesi sama kematian dan kegelapan gitulah. Tapi sayangnya mereka itu mempunyai visi atau pandangan hidup yang agak berbeda. Bukan agak berbeda sih, malah berbeda jauh gitu loh. Yang itu yang membuat akhirnya mereka berdua lah itu sering berantem kawan. Nah masuklah sampai pada tanggal 8 April 1991 kawan. Dead ini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri kawan akhirnya ya. Karena dia sudah depresi, dia udah muak dengan dunia yang terlalu terang buat dia gitu ya kan. Akhirnya dia ngambil bukan pistol sih, dia ngambil senjata shotgun. Shotgun lu bayangin, dia todong di kepalanya sendiri terus meninggal kawan dengan beberapa detik saja. Gitulah pokoknya. Dan akhirnya singkat cerita kawan, pas udah nembak gitu kan, udah meninggal, beberapa saat kemudian si Euronymous ini dia datang ke rumahnya si Dead ini. Nggak tahu, mungkin lagi perlu gitu ya kan. Pas dia datang buka pintu, dia buka pintu, apa yang dilihat? Ya udah pasti mayat dari si Dead ini kawan. Buset dah. Dan yang bikin gilanya apa coba? Yang dilakukan Euronymous ini apa coba? Dia bukan telepon polisi, dia pergi ke toko kamera yang kayak sekali pakai doang gitu kan. Dia beli, dia balik lagi ke rumah si Dead